Oke, baik di channel YouTube Line Up. Di video kali ini gue pengen sedikit komparasi dari antara dua motor ini. Kenapa akhirnya gue berani untuk mengkomparasi atau ya sedikit membanding-bandingkan lah ya. Karena dari beberapa hari yang lalu itu gue sering banget dapat pertanyaan, kenapa lebih baik pilih Villano, kenapa nggak pilih Scoopy aja. Nah, di video kali ini gue pengen kasih tahu ke kalian kira-kira apa sih yang bisa kita dapat ketika kita beli Villano ataupun kita beli si Honda Scoopy ini. Di luar dari kasus yang lagi rame ya tentang si Honda ini, gue tidak akan bahas di video kali ini untuk di yang lagi rame di kasus Honda ini. Jadi apa aja yang bakal kalian dapat ketika kalian membeli dua motor di belakang gue ini. Oke, langsung aja, ini dia videonya. So, yang pertama pengen gue bahas, yaitu udah pasti bisa kalian lihat adalah masalah bentuk atau desain dari kedua motor ini. Ya, terlepas itu balik ke selera masing-masing lah ya. Scoopy dengan DNA-nya yang memang dari awal generasi 1 seperti ini. Sedangkan kalau yang si Villano ini bisa dibilang adalah generasi kurang lebih kedua. Kalau setahu gua, seingat gua ini adalah generasi yang kedua. Tapi untuk yang resminya ATPM di Indonesia ini mungkin adalah generasi yang pertama ya. Kalau dulu kan juga ada namanya Villano, cuman beda di bentuk belakang sama dashboard tengah atau bentuk tengahnya. Nah, untuk masalah bentuk di sini gua nggak bisa bahas karena memang seleranya masing-masing. Tapi kalau gue sendiri karena ini motor gue udah pasti untuk masalah desain gue lebih suka Villano karena emang bentuknya lebih kekinian. Tapi Scoopy juga nggak kalah cantik atau nggak kalah manis sih sebetulnya ya, karena memang dari awal dari generasi 1 yang karburator sampai sekarang bentuknya tuh emang ikonik banget lah Scoopy. Nah, yang pertama mau gue bahas adalah masalah lampu. Untuk si Villano udah pasti kalian tahu, kalian udah dapat lampu LED, dan si Scoopy juga ini sudah LED. Tapi yang bedain adalah untuk si Grand Villano nggak cuma lampu utama, tapi untuk kedua lampu sen di kanan kirinya kalian udah dapetin LED. Sedangkan kalau yang di Scoopy ini kalian masih dapat yang lampu bolam. Nah, ini kebetulan di Scotland sama ownernya ya. Jadi dari lampu depan itu lampu utama LED. Terus untuk yang sennya ini juga LED. Sedangkan kalau yang Scoopy ini belum. Terus masalah lampu belakang, nah ini juga sama ya. Kalau si Villano kalau dapat yang LED, sedangkan kalau yang Scoopy dia juga masih yang bohlam. Ya ini balik lagi selera lah ya kalau misalnya lampu buat kedua motor ini gitu. Terus yang mau gue bahas selanjutnya dari masalah lampu adalah masalah kepraktisan. Kalau kita bicara masalah kepraktisan, kalau dilihat dari sini dimensinya udah berbeda ya antara Scoopy sama si Villano ini. Jadi seat height-nya lebih tinggi Villano. Kalau misalnya kalian lihat dari sini, tuh, ini kelihatan banget seat height-nya memang masih lebih tinggi si Yamaha Grand Villano ya dibandingkan si Scoopy ini. Dan memang untuk gua sendiri, untuk gua pribadi dengan tinggi kurang lebih 172, 173, jujur gue masih agak jinjit kalau gue pakai si Yamaha si Grand Villano ini. Nah, yang gue suka itu adalah bentuk spion untuk kedua motor ini, tapi tidak untuk warna merah si Yamaha Grand Villano. Kenapa? Karena ini ada aksen chrome-nya. Jadi di beberapa video yang gue udah bilang, untuk warna merah si Yamaha Grand Villano ini agak kurang cocok kalau misalkan ada aksen chrome di bagian spionnya. Kenapa nggak dibikin senada seperti Honda Scoopy ini? Jadi hitam. Tuh, kan lebih matching ya. Motor hitam, spion hitam. Sedang ini kan ada chrome-nya, tapi depannya tuh nggak ada chrome-nya gitu loh. Jadi agak aneh gitu. Nah, kita masuk ke praktisan selanjutnya untuk masalah penyimpanan. Ini untuk penyimpanan
si Scoopy ada di bagian sini, sama dia juga udah dapat semacam apa ya, kaitan buat misalkan kalian mau bawa belanjaan. Nah, nggak enaknya gini nih, ini salah satu mungkin apa ya, bisa dibilang mungkin minus kalau misalkan kita punya motor yang ada lacinya seperti ini ya. Memang secara kepraktisan enak, jadi lebih dalam, cuman PR-nya adalah kalau misalkan si tuasnya ini udah patah, jadi si lacinya itu udah nggak mau ngunci. Nah, ini nih minusnya kalau misalkan kita punya penyimpanan yang lacinya motornya seperti ini. Terus di bagian kanannya dia juga ada buat penyimpanan. Ini pas banget di bawah kotak. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa mungkin botol minum apa mungkin ya minum-minuman lucu lah, mungkin kalian bisa taruh sini ya. Sedangkan kalau di Yamaha Grand Filano, nah ini kalian cuman akan dapat di bagian depan ini aja nih untuk masalah penyimpanan. Karena sebelah kirinya dia udah dipakein buat kalian ngisi bensin. Jadi kalian ngisi bensin bukan lagi di tengah kayak Aerox ataupun Nmax, bukan lagi di dalam bagasi sini, tapi sudah di depan sini. Jadi untuk misalkan penyimpanan bagian depan lebih banyak si Honda Scoopy ini ya. Walaupun di sini dia juga udah ada gantungan belanjaan buat si Yamaha Grand Filano ini, tapi bagian kirinya ini dia digantiin sama buat ngisi bensin. Terus masalah bagasi, ini juga termasuk ke dalam apa ya, masuknya kategori kepraktisan ya. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi buka jok buat ngisi bensin. Nah, ini adalah kapasitas dari si Yamaha Grand Filano. Tadi kalau gua nggak salah searching, kapasitasnya ini adalah 27 liter. Kalau Scoopy, mari kita lihat. Iya, ini kurang lebih Scoopy segini. Ini ada baju nih, baju siapa ini? Nah, kalau untuk si Scoopy ini sendiri, dia kapasitasnya adalah 15 liter. Tuh, bisa kelihatan lah ya perbedaannya. Ini adalah keunggulan kalau misalkan tangki bensinnya itu bukan lagi di bagian belakang ataupun di bagian bawah jok. Jadi kalian bisa dapat bagasi yang benar-benar luas banget. Tapi kalau ngisinya di sini, ini juga agak repot nih. Jadi ya pinter-pinter kalian lah mau ngisi posisi bensinnya berapa. Mau ngisi bensinnya berapa? Maksudnya mau posisi ngisi bensinnya kayak gimana gitu maksud gua. Nah, terus ngomongin masalah bensin, ini juga ada pembeda nih. Untuk Yamaha Grand Filano, kapasitas bensinnya ini adalah 4,4 liter. Sedangkan untuk si Scoopy ini adalah 4,2 liter. Jadi secara kapasitas, secara kapabilitas, Yamaha Grand Filano ini lebih besar secara data 200 mili lebih besar dibandingkan si Honda Scoopy gitu. Oke, kalau tadi kan gue udah bahas secara fitur dan juga secara apa sih yang kira-kira bisa kita dapetin lah ya. Karena kalau misalkan secara spesifik mungkin kayak ban apa terus pelek apa segala macam itu kan menurut gue udah secara general ya. Ini kan yang mungkin spesifikasi yang paling sering kita temuin ketika kita pengen beli motor, itu adalah pertanyaan yang paling dasarnya ya. Alasan kenapa kita akhirnya memilih atau memutuskan membeli motor itu. Terus gue mau bahas sekarang masalah kapasitas dari si kedua motor ini. Kapasitas mesin, sorry. Nah, kalau untuk di Scoopy, ini secara real data itu 109,5. Ya, kalau misalnya kita bulutin 110 cc. Kalau si Yamaha Grand Filano ini kalau kita buletin ini adalah 125 cc dan hybrid. Jadi artinya ini nggak cuman mesin konvensional bensin aja, tapi si Yamaha Grand Filano ini dia juga ada semacam motor atau mesin listrik buat ngebantu si mesinnya ini bergerak. Nah, keuntungannya memang secara pemakaian di dalam kota akan terasa lebih irit dibandingkan mesin atau motor yang masih menggunakan mesin konvensional. Tapi secara real kita lihat
Ini untuk penggunaan gue ya. Kelihatan gak ya? Oh kelihatan. Nah, ini kalau misalkan di tangan gue ya, atau penggunaan tangan gue, ya nggak kebaca lagi. Kalau nggak salah kemarin gue dapat di 1,8 untuk per 100 liter. 100 liter, 100 kilo, sorry 100 kilo. Dan kalau di Scoopy ini, sorry, kebiasaan pakai Filano langsung dipencet gitu aja guys. Kita lihat berapa average-nya. Temen gua itu 44 atau 45 km per liter. Sebetulnya tidak terlalu jauh ya, karena secara klaim data untuk si Yamaha Grand Filano ini dia itu 100 kilo untuk 2 liter. Berarti kan sekitar, kalau misalkan 100 kilo untuk 2 liter berarti kan sekitar 50-an lah. Hampir sama konsumsinya, sama kayak si Honda Scoopy ini. Cuma memang secara basic ya, kedua mesin ini kan, kedua motor ini kan mesinnya beda. Yang satu masih konvensional dan di 110 cc, sedangkan si Yamaha Grand Filano ini 125 cc, dia hybrid gitu. Yang jadi pertanyaan teman-teman, apakah untuk sekarang ini perlu banget nggak sih untuk beli motor hybrid? Jujur li, sebelum gue pakai Yamaha Grand Filano ini ya, gue cerita sedikit sebelum pakai Yamaha Grand Filano ini. Dulu gue adalah user Aerox, sama kayak Babang Radit, Ngabers. Nah, untuk Aerox itu kan tadinya tangkinya berapa bang? 4,5 ya? 4,5 ya tangki bensinnya ya? Hah? Kerasanya kayak 4. Ya anggaplah kurang lebih sama kayak Yamaha Grand Filano ya. Itu average-nya sama kayak si Honda Scoopy ini. Nah, dengan jarak gua yang sekarang, sekali ngisi ini gua sehari-hari ya, gua itu sekali ngisi 30 sampai 35 ribu. Sedangkan kalau Aerox dulu gua sekitar 40 sampai 60 ribu ya. Walaupun tangkinya sebenarnya ukurannya sama nih. Cuman dalam pemakaian gua itu lebih irit gua ngerasanya. Ya mungkin karena 125 cc juga kali ya, karena kan Aerox juga 155. Cuman secara pemakaian menurut gua 125 hybrid itu udah cukup banget buat dipakai di dalam kota. Pertanyaannya, apakah penting ketika kita beli motor hybrid atau kita beli motor yang masih menggunakan mesin konvensional? Balik lagi, semua itu ke selera kalian. Karena kenapa gua akhirnya memilih buat si Yamaha Grand Filano ini? Pertama karena gue penasaran mesin hybrid itu seperti apa. Terus dengan experience gue mungkin kurang lebih hampir 1,5 bulan udah pakai si motor ini, gua ngerasanya sih, jujur ya, gua ngerasanya sih hampir gak ada bedanya antara mesin hybrid dengan si mesin konvensional. Cuman secara tenaga memang tidak ada bedanya, tapi secara keiritan 125 cc-nya ini dibandingkan motor dengan yang mesin konvensional atau mesin bensin, memang gua akuin ini lebih irit dibandingkan mesin yang masih menggunakan bensin. Nah, sekarang pertanyaannya ke kalian. Kira-kira kalau misalkan kalian punya duit 20 sampai 27 juta, kalian lebih better pilih Honda Scoopy atau si Yamaha Grand Filano ini? Nah, kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau kalian punya jawabannya, silahkan kalian tulis di kolom komentar dan juga sertakan alasannya. Kenapa kalian lebih milih Honda Scoopy ini dibandingkan Yamaha Grand Filano, atau sebaliknya, kalian lebih pilih Grand Filano ini atau kalian lebih pilih Grand Filano ini dibandingkan Honda Scoopy, alasannya kenapa? Jadi kayak gitu. Ada satu poin yang hampir kelupaan, yaitu masalah speedometer. Nah, ini satisfying banget sih. Ntar, kalau misalkan di Filano, aduh, ini dashboard yang di sininya itu bikin satisfying banget. Terus warnanya kalau di bawah cahaya matahari, memang jujur warna yang dashboard di bawahnya ini kelihatannya lebih terang ya. Nah, sedangkan kalau si Honda Scoopy memang ya masih dengan wajarnya lah ya. Bentar. Nah, dia
Untuk si speedonya di bagian sininya dia masih yang jarum, tapi di bawahnya MID-nya yang bawah dia sudah digital. Dan warnanya ini warnanya agak putih sih. Tuh. Baik lagi sih ke kalian, kira-kira lebih suka dashboard yang mana? Sebenarnya jawabannya gampang aja sih. Kenapa gue akhirnya lebih memilih si Yamaha Grand Villano ini dibandingkan Honda Scoopy ya? Karena gue pribadi lebih banyak experience-nya di motor-motor Yamaha ya. Apalagi ke belakang gue lebih banyak pakai produk dari Yamaha. Ini no fanboy no apa, karena emang ini balik lagi adalah user experience ataupun ini pandangan gue sebagai calon review motor, asik ya. Jadi lebih banyak experience memang di Yamaha gitu ya. Terus alasan kedua karena gue penasaran hybrid untuk di motor itu kan seperti apa. Jujur kalau hybrid di mobil itu beberapa kali gue udah ngerasain sih, kayak di Toyota Corolla Cross, terus di Altis hybrid ya atau apa tuh yang sedan, itu juga gue sempat ngerasain karena kebetulan om sama temen gue tuh punya. Jadi gue sebagai, mungkin bisa dibilang sebagai nyobain dan juga sebagai penumpang, gue ngerasain banget bedanya untuk si mesin hybrid itu untuk di mobil seperti apa. Nah makanya kenapa akhirnya gue milih si Yamaha Grand Villano ini, karena gue penasaran hybrid untuk di motor itu seperti apa. Dan memang secara feel dipakainya hampir nggak ada bedanya, jujur aja hampir nggak ada bedanya. Tapi pembedanya itu justru ada di kecepatan tertentu. Jadi hybrid si Yamaha Grand Villano ini gue rasain itu justru di kecepatan 40 sampai kurang lebih 70 atau 60 km itu baru kerasa, oh ini ada mesin hybrid yang nyala gitu, ada mesin hybrid yang bekerja gitu. Tapi kalau di bawah atau di atas itu gue malah merasakan ya motor ini sama aja kayak motor-motor konvensional gitu. Ya udah, paling gitu aja ya untuk video kali ini. Semua balik lagi jawaban ke kalian. Ini gue cuma menyampaikan informasi sebagai, aduh sorry ya kalau misalkan gue megang kameranya kurang enak. Ini gue menyampaikan informasi sebagai sudut pandang orang yang memang suka nge-review-review aja ya motor-motor kayak gini. Ya udah, nextnya kita kira-kira bahas motor apa lagi, atau kita kira-kira enaknya compare motor apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar aja ya. Gitu aja dari gue Bang Semi, kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.